Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya bani samawati ya dzal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rafati sumata linuzulatu ila dzikrillah. Allahumma faqina fid din. Allahumma faqina fid din. Binikmata hikmata wa ta'wila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jama' min husnil khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa na'udzubika min su'il khotimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah alhamdulillah urang dina malam Jumat ieu nu sakuma biasa tidak lain selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulna. Mudah-mudahan kuasilana silaturahmi ku barokahna ieu pangaosan urang biasa dipertemukan di ku Allah lewat pengajian, mudah-mudahan dikuatkan iman Islamna, masing dikuatkan tauhidna, kalayan diberkahkan ilmuna, kalian istiqomah perintah Allah sareng Rasulna, kalian ngajadikeun wasilah lewat ngaji ini urang bisa usul ke Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam kesempatan ini saya tidak lain hanya akan membahas tentang manusia akan kembali di sisi Allah. Cara manusia ingin kembali kepada Allah atau ruhaniyahna ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara syariat berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah harus kembali kepada Allah, insyaallah. Karena selama ini kita melakukan sholat tiada lain hanya untuk kesenangan dunia. Melakukan sholat tiada lain hanya ingin fadilah. Tiada sholat ingin mendatangkan surga. Tiada sholat ingin atanapi takut karena siksaan Allah. Yang punya itu kita tidak selalu orang yang dikehendaki itu. Ada beberapa orangkah, ada beberapa bijikah, bisa terhitung dengan jari. Yang dipahami oleh Allah atau yang telah disuruh oleh Allah, yang selalu merasa pesuruh-pesuruh Allah itu orang yang bisa dihitung dengan jari. Contohnya dalam waktu sekarang ini malam Jumat, yang dikehendaki, yang ingin datang untuk kajian dadakan tentang kajian babakan hakikat dan ma'rifatnya, ternyata beberapa kilintirkah ini orang bisa dihitung dengan jari. Beda sama orang yang kalau kajian tentang masalah kesenangan hawa nafsu atau ngaji dengan kesenangan dengan hawa nafsu, gak bakalan sedikit. Nah, di sini banyak orang yang selalu melakukan datang kajian itu masih kebanyakan masih dalam babakan syariat. Karena ketika kiainya atau ustadznya yang selalu membahas atau ustadznya ustadz kocak, pasti itu senang hawa nafsunya, karena tiada lain bisa ketawa, cakakak, cikiki. Makanya kedatang Rajab jeung Mulud tidak akan ditinggalkan lagi, akan dipanggil lagi itu ustadz, karena ustadznya rame. Itu seperti itu.
Tiada lain yang melakukan orang melaksanakan memohon wirid oge sama melakukan tawasul atau sama melaksanakan zikir. Banyak orang yang berdatangan mendatangi orang yang tawasul, seolah-olah tawasul itu akan mendatangkan rezeki, padahal enggak. Ternyata kalau manusia masih merupakan syariat, dari hawa nafsu akan dibohongi terus. Tapi kalau secara syariat memang itu, kalau selama itu masih dalam perjalanan tidak apa-apa dan tidak salah juga, cuma itu proses menuju kepada Allah. Kalau kata proses itu berarti ingin mendatangkan 10 angka, mungkin dari 1 sampai ke 10 itu harus dilakoni dan dijalani. Nah, makanya dengan kajian ini tiada lain supaya bisa kembali kepada Allah. Silahkan kita menyimak, keluarkan dulu yang ada di pikiran kita, riset dulu apapun yang ada di pikiran kita, kita fokus supaya kita ulah ngajadikan penyakit pusing karena sirah, riut karena sirah, beres ngaji omong mah cenah dengan ganjaran tapi kalah ngajadikan penyakit. Itulah disebutkan penyakit datang ngajina tedek ngariset wayahna memori ke asupkeun deui istal heula, munculkeun heula di dalam batin. Tiada lain orang melaksanakan sebagai la haula wala quwata illa billah. Matikeun heula dalam diri orang, yaitu jadikeun khalwat heula. Berarti anu mati itu bisa nanaon, teu buka pikiran itu teu pikiran ini, keluarkan heula tina kepala sebelah rieu. Sebab penyakit rieu bisa muncul karena mata. Kenapa bisa muncul karena mata? Karena lama kelamaan penyakit muncul tina rieu itu akan menjadikan lamur. Atanapi kalau secara ilmu medis, penyakit bakal muncul karena mata itu katarak. Kenapa itu katarak? Kok ada misalkan ada lendir di dalam lensa mata. Kalau para jamaah pengen tahu penyakit yang selama ini, Masya Allah Rabbuna Al-Karim, penyakit karena pikiran kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak energi yang kita masukkan ke dalam kepala, atau sampah-sampah yang banyak di dalam kepala atau di dalam otak. Lama kelamaan itu akan menumpuk. Ketika datang ngaji babakan ini tidak akan mampu untuk menerima, akan menunggu aja. Itu menunggu, numpuk karena masalah yang ada di dalam sirah itu selalu menumpuk. Lamun geus menumpuk ketika dikaji jam mikir pasti panas. Ketika sudah panas bakal muncul karena ngaganggu karena lensa ngeblur, itulah mata. Tuh nganyakeun penyakit naon eta, lamun ceuk medis katarak. Lalu disesuaikan. Lamun ceuk medis katarak karena dari sini panas muncul langsung ke otak. Kalau sudah muncul ke otak di sini lensa terganggu, perih. Itu ilmu medis. Oh, begitu cara kerjanya. Tak wayah nak mengisir, nomor orang selalu kagu itu terlalu panas di otak. Artinya turunkan heula ego orang, turunkan heula rasa, kembalikan kepada Allah. Makanya kita harus kajian ini harus dikosongkan. Karena kasih sayang Allah ngasih tahu kasih sayang terhadap jamaah. Jangan sampai omong ngaji babakan hati tapi anu buka penyakit sirah terpasi. Turunkan heula ego, apapun ego yang termasuk yang ngomongnya, insya Allah akan tenang. Riset kita akan kembali kepada Allah. Kalau dari kata syariat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita baca
di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu. Manusia akan dideheskeun, akan dikembalikan kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Kecap manusia syariat termasuk dohirnya dan batinnya akan dideheskeun. Kalau secara syariat cara ngadehes ke Allah itu sholat. Kalau secara hakikat ngadehes ke Allah itu la haula wala quwata illa billah, selalu dalam hati. Kita bahas dulu, manusia akan dikembalikan kepada Allah. Di dalam tubuh manusia ada tanah, ada air, ada udara, ada pun api. Ekstensi, kata bahasa sedikit. Ekstensi manusia Allah menciptakan dari 4 bahan: tanah, api, air, udara. Dari 4 itu sudah Allah ciptakan, ternyata wujudlah deden patung. Wujudlah patung di situ. Sesudah patung ku tiupkan rohku, kata Allah. Berarti yang ada di dalam tubuh kita ini selama ini roh Gusti Allah. Surat apa itu? Surat Shad. Wa nafah kutiupkan. Sedangkan manusia akan dikembalikan lagi kepada Allah. Dari tanah akan kembali ke tanah, dari angin akan kembali ke angin, dari api akan kembali ke api, dari air akan kembali ke air. Contoh syariat heula. Manusia ketika meninggal, jasad dikembalikan ke tanah. Napas selama ia memerlukan udara akan kembali ke udara.
Jika ada air di dalam tubuh kita akan kembali ke air. Angin, api, rasa panas ini akan kembali ke api. Ruh dari Allah akan kembali ke Gusti Allah. Gampangnya. Ngan yang selama ini kebanyakan makanya yang terhitung bisa kembali kepada Allah innalillahi wa ilaihi rajiun itu bisa terhitung dengan jari. Kalau air cairan di dalam tubuh kita pastinya kembali ke air. Udah kelihatan sekasat mata. Kencing apapun kembali ke air. Panas api di dalam tubuh kita akan kembali ke panas. Nyata. Nutilu rupa air, api, tanah, angin, obat rupa akan kembali semula. Cuman ruhaniyah kebanyakan memang dari Allah semuanya. Kebanyakan ruhaniyah bisa kembali kepada Allah. Kenapa gak bisa kembali kepada Allah ruhaniyahnya? Secara syariat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mata banyak sekarang dari bangsa jin, bangsa itu karena ruhaniyahnya tidak ingin di dalam dada ini ketika melakukan apapun yang selama ini kita lakukan tidak ada untuk kembali ke sang pencipta. Ternyata ruhaniyahnya terbungkus dengan alam. Alam yang manakah ada yang dikatakan ruhaniyah terbungkus dengan jabatan. Ruhaniyah berarti muncul pengen bangga jabatan. Satu. Terbungkus juga daripada jabatan yaitu yang telah tempelkan oleh atasan, mungkin yang dikatakan bisa RT, RW, lurah, camat, itu adalah jabatan. Dibungkusku itu bakal muncul menghalangi rohaniah kepada Allah. Tokoh para kiai akan terbungkus juga oleh nama Ustadz Ajengan atau Mama Mimi Mumu. Sorban digedein, samping di BHS-in, jas dibadagin, susur dibesarin, akan terbungkus oleh itu. Nah, ternyata ruhaniyah kita belum bisa kembali kepada Allah. Yang selama ini kita lakukan, jangankan di luar sholat, dina sholat oke tetap jang mungkus anu opat. Ruhaniyah seandainya jasad sama ruh menghadap ke Allah,
ternyata ruhaniyah itu harus nak mulaku robihim, harus nak kembali padahal nu ditepungan teh jang mungkus anu obat eta, jang api, jang tanah, jang air, jang angin anu enak awak urang, kasenangan hawa nafsu. Dititah balik ku Allah kekeh gak mau. Cuma ruhaniyah teh wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Diberi ilmu titah ngabdi doang. Tinggalkan laranganku, perintah-perintah, lakukan perintah aku, kata doa batur. Eta dua menikah hese-hese teuingnya. Ruhaniyahna belum bisa kembali matang, jadi akal itu mampu ketika meninggal. Kenapa gentayangan, kelayaban, kenapa moal bahasa, kenapa lamun daek ngadengikeun ngaji terus dihayati, oh we paling oge, oh gitu ya, ini deui teh sadar deui, oh gitu ya, ini deui teh sadar terus belang betong orai wal rek di mana bisa balik ka Gusti Allah ruhaniyah karena torikoh perjalanan menuju ke Allah tidak mau menempuh. Karena selama ini para ustadz oge gak mau kalau tersinggung ruhaniyahna dengan keilmuan. Karena anjeunna geus tahu mana hadisnya dan mana dalilnya, dari mana pendapatnya, dari mana itu akan hadis mu'an terus dikasih capek. Moal nepi jelas, moal nepi lamun urang gulang-guling kawas monyet ngagulung-gulung kalap. Urang teh berarti teh kalapa teh alus, tumbuhna buahna alus gede, bahkan teu buruk teh itu digulung-gulung kumaha sih cara mukana kalapa. Sebenarnya di jero itu tahu bahasa kata hakikat, di jero itu ada minyak, bahkan tai minyak disebut galedo menika gurih. Tahu, tapi kunaon jarang dicontohkeun deui ku Allah. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udota. Wahai hamba-hambaku, aku menyuruh ibaratnya nyeun keletik bikin minyak. Sadarkah orang itu kalau kita orang melakukan seperti itu bikin minyak? Di dalam kelapa ada mintik minyak, tapi anu ngeletik jelema tina kalapa saja. Jelema loba, tapi jelema anu ngabuka rahasia hati nu di jero loba teh nggak ada. Takut ditinggalkan jamaah, takut asupan teu ngebul, takut jadi teu eureun-eureun ketakutan. Kita melakukan seperti ini tiada lain mulakur. Nah, maka ketahuannya disinilah munculnya. Lamun kurang jadi spiritual, tukang nyareatan, geus tahu tentang rahasia ini, tukang spiritual nih.
dukun hek eta mah arek tukang hikmah hek terserah nanti nyaho bingung. Ieu ilmu cara ngabuang. Cara ngabuangna rahasia sih sebenarnya. Lamun di dalam tubuh orang aya penyakit anu munculna dari tanah balikeun ke tanah kubur ya kubur. Lamun ilmu medis misalkan aya benjolan lain dipalikeun kubur, itu dari tanah kembali ke tanah. Itu akan menghancurkan lagi, Allah memproseskan lagi penyakit. Lamun dari api misalkan dari bangsa apa? Lamun panas dari bangsa jin. Allah ciptakan dari bangsa jin atau bangsa iblis harus kembalikan kepada api. Itu akan hilang. Ini ilmu spiritual. Jadi orang ulah gagal. Kali ayat bahan-bahan yang wakil bejakeun kita teringat bejakeun. Lamun dari api air kembalikan ke air. Air manakah? Lamun air anu tercampur dengan ayeuna spiritual, bakarlah di laut, ke laut kan. Lamun ada benda dari anggota tubuh kita, itu kebanyakan yang cepat untuk menghancurkan, bawa lemparkan ke laut. Lemparkan ke laut. Kata Nabi, dibakar tempat pembakaran sekian derajat, itu akan menyatu. Itu dari tubuh manusia penyakit dari 4 ekstensina kembali ke tempat. Itu bakar. Rek dijadikan ke laut, lamun tina keris urang arek menghanuskan keris tanpa ada spiritual langsung urang mah cara membuangna. Lamun keris memang posisinya dari tanah itu besi, supaya secepatnya luntur kembali ke tanah, bawa ke laut. Ata Nabi direndam ku garam asma, mangga cepet luntur. Hayang leuwih cepet beak eueuh gurina beak. Cara di MBK tararangga nompok teu parabu gurinaan dijeun bedog eueuh jeung nya eta jang urang bisi anu-anu penyakit. Lamun dari angin kembali ke angin, itu penyakit yang selama ini kita rasakan dari 4 perkara. Ruhaniah urang supaya bisa kembali bagaimana? Nah, kita kan bisa muncul. Kemarin pernah dibahas contohnya kita melakukan sholat. Ruhaniahnya sedangkan dalam syariat ketika jelema melakukan sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika mereka laksanakan sholat, kami pun menjelaskan kalau secara syariat sholat itu diangkat ke langit. Bagaimanakah sholat itu diangkat ke langit? Kalau secara syariat nih orang umum, diangkat ke langit, dipasrahkan ke Gusti Allah. Kalau dipasrahkan ke Gusti Allah, maka ketika sholatnya hanya biasa-biasa, maka habitos a'maluhum
ku tolaklah amalmu, maka dilemparkeun deui ka alam dunia. Itu secara syariat. Nah ini. Kalau secara hakikat bagaimana? Di sisi Allah secara tarekat menuju kepada Allah. Apakah orang ngalaksanakeun salat loba batal? Contoh muncul kendai dari permasalah anu matak ngabatalkeun, kamari permasalah anu ngajadikeun anu najis din mugolatoh nu aya di dalam tubuh kita. Bijil anjing-anjing. Kalau salat syariat lah supaya paham, supaya ulah gagal paham. Kalau salat secara syariat ketika melakukan kedatangan najis nempel karena samping atau karena baju, batal enggak? Batal sholat. Ketika melakukan sholat, ketika aurat manusia terbuka, auratnya itu batal enggak sholatnya? Batal. Orang geus punya seperti itu ngebatal-batalkan itu akan bangga dengan keilmu fikihnya. Batal itu karena dalam fikih kitab I'anatul Talibin telah menjelaskan akan seperti itu ahli kitab. Beda ahli hijab jeung ahli suhud. Ahli hijab itu yang selalu menghalang atau mentebalkan dinding dari tadi kata sorban, mama yang ruhaniahnya belum bukakan Allah karena dia gak mau untuk dibukakan. Nah Allah belum berkehendak. Akan tebal makin tebal. Maka dengan keilmuan syariat itu akan bangga. Walaupun hadisnya, walaupun dalilnya, tapi dikaji babakan ruhania. Ketika kebongkar rahasiana, gak mau datang karena aku sudah jadi mama. Tidak akan, gak bakalan mau. Karena takut jatuh derajat. Karena di pinggir kita orang khas awalnya pemabok, orangnya peminum, orangnya bekas selot, kari-kari orang sorban geus gede geus disebut geus ajengan Pak Kiai, enggak bakalan itu muncul ego. Bakal bangga dengan keituannya. Silahkan kalau untuk bersalah enggak. Tapi akan tahu kesalahan, ntar tahunya kesalahannya tidak sama orang lain, tapi dirinya sendiri. Kalau Allah membawa tentang babakan ruhaniah, akan tahu di situ salahnya. Contoh jamaah ini, ketika kita akan tahu sholat kita sudah diterima atau belum, sholat kita atau pernah benar atau belum, kita akan cek, kita akan buktikan lewat ngaji ayat ini. Jangan besok terlalu lama. Kalau besok mau misalkan jangan begalohor, ya anggapnya urang teh kalangkang isu keneh, berarti kalangkang masih keneh jauh. Ayeuna mah anggap ngaji geus lamun dohir mah keur salat duhur. Bayangan urang selama ieu ayeuna geus duhur mah kalangkang teh aya handapeun. Lamun ngaji masih kena isu, bayangan masih kena panjang, berarti lamun geus masih panjang, ya Allah Rabbuna Karim, berarti masih kena panjang kalau hormi jauh ke. Nah bisi hayangnya kalau orang di sisi Allah, lamun ngaji, aina datang ngaji terus aina dianggap ini teh ngaji duhur, dohir. Lamun masih kena syariat, masih kena sholat duha, sholat isu. Insyaallah. Cek syariat diantar ku syariat, lamun keur sholat syariat
Kadatangan najis, baju kotor, soratna teu ditarima atau batal. Geus nyararaho eta geus landak betul ge. Geus rek haraliber kita betul muin kaum Safina. Safina itu kan parahu jam terbang ruh. Salat hakikat anu matak ngabatalkeun berarti ayeuna najis. Lamun urang ngalaksanakeun najis cing di sisi Allah, najisna lain najis mugolado tapi najis mutawasito. Najis mutawasito lamun secara syariat najis bangkai, najis kotoran, najis apalah selain daripada najis mukhafafah dan mutawasito, najis mughalladhah itu najis mutawasito. Bongkar deui kembalikan ketika lamun urang ngalaksanakeun salat datang kana tubuh urang rek nanyakeun ka para jamaah da kusabab ilmu fikihna geus araraya di setiap langkung kampungna geus ngalaksanakeun ngaji atanapi urang geus belajar ngaji fikih nanyakeun coba ari najis mutawasitoh lamun urang keur salat dina baju ya najis mutawasitoh sah teu misal bisa. Berarti sholatnya kudu balik deh. Sholat ruhaniyah menuju kepada Allah supaya innalillahi wa inna ilaihi raji'un tong sarare. Sarare balelung kieu. Balelungna kudu pura-pura ngarunutan. Ya. Kaambeuk aing bos sekar ngarunutan. Wiridan padahal wiridan nunutan cenah. Ketika melakukan sholat eta jelema di dalam hatinya ada najis. Manakah najis? Tuh sifat takabur muncul dalam hati. Najis lain. Di dalam hati ketika ada sifat riya, najis lain. Berarti itu ada najis. Najis ternyata. Satu coba kita salat cek. Secara syariat atau tidak syariat dalam perjalanan. Najis mutawasito ketika sholat ngalaksanakeun sholat kedatangan najis atau bangke. Satu ada sholat. Coba. Itu najis, hakikatnya najis itu dosa. Habitos amal ditolak. Dibalik-balik alam dunia, balik ke isya. Sholat ditarik. Di dunia dibalik deui bakal datang pujian balik di kana alam dunia saha anu muji balung alhamdulillah pada dia sering getol salat rajin balik di bunga eta balik di dunia. Lamun urang salat dipuji balik dibalikeun deui ku Allah ka dunia ketika melakukan sering salat ketika orang muji terhadap diri kita maka di situ hubungan itulah salat ditolak. Padahal pegawaian setiap detik. So, ngeri dong kalau begini. Habitot amaluhum ditolak amalnya. Masya Allah. Tapi lamun sakeudeung bagaimana melintas? Contohna
lamun sakedeung. Berarti datang manu keur salat, datang japati, terus japati teh euteup sakedeung japatina kusabab teu nyahun ngaji ilmu toharoh, japati dina liang taina aya taian, geleber sakedeung ngan sakedeung henteu sakedeung. Atawa aya najis cacak, lain cacakna garing disidrek murag, batal teu batal, na syariat geus diatur eta geus nyaraho. Tah lamun urang keur ngalaksanakeun keur salat datang kanya najis seperti sakedeung doang. Datang ria buru-buru istighfar dalam astagfirullah. Sakedeungeun ari ieu mah diceung-ceung. Dina hate teh datang ria teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terus pikiran teh ke belakang. Oh, lain ka awak ke belakang kadeng ke manu. Berarti itu datang tai cacak kusabab cacak natos lebaran nyari beteung jadi euna baju teh leeng. Dan insyaallah itu habis. Di sisi Allah nih, ini buat sholat ruhani. Selama ya sholat, sarua yang wiridan oke. Sarua, saya tadi kurang dikabul saya. Ngomong nyaho jalan tapi ada jalan tara di tangan. Batal satu ujub ria takabur hubrih komo deui ayeuna lamun wae salat ngalaksanakeun di dalam tubuh hati kita. Bila mana manusia melakukan salat terus di dalam salat itu kebuka auratnya, aurat sedeken lamun salat aurat kabuka lalaki itu antara surah warubah. Kenapa itu surah warubah antara bujal jeung tuur diatur ku ilmu fikih? Ketika kabuka antara bujal jeung tuur maka batal salatna. Lamun awewe mah ngalaksanakeun ketika ngalaksanakeun salat kabuka cuma ukur salian ti wajah batal salat. Nah ieu cara rek menghadap ke Allah supaya ayeuna urang salat diterima bagaimana? Karena selama ieu buktikeun ayeuna tepangna salabat duhur deui. Jadi lamun kieu ayeuna kanyahoan, ayeuna kanyahoan lain besok. Ternyata kalakan teh bisa diticak ayeuna mah nih. Geus salat duhur geuning kalangkang teh dihadapeun. Ternyata salat ge ayeuna ditimang teh Sok lamun geus ngadenge ieu, geus aya can salat urang di sisi Allah. Aya can. Karena salat lagi pakaian lagi kudu suci kari-kari henteu suci najis. Komo eta keur mah suci teu suci katambah deui aurat dibuka. Ya Allah Rabbuna Karim. Anahum bil marajiu. Auratna kabuka sedangkan aurat lalaki antara surah warubah. Lamun aurat kabuka berarti salat katingali liang tai.
Orang aib yang ada di dalam dada. Nih berbicara tentang masalah hakikat. Bila mana di dalam dada yang merasakan rasa ini, akulah yang melakukan sholat. Komo lamun geus muncul weh eta aku yang melakukan sholat, akunya bukan Allah di dalam hati, maka itulah orang terbuka. Tanya kana ahli fikih, coba Mang Agung, lamun keur salat orang kebuka batal? Batal. Lamun keur salat keakuan di dalam dada, akulah yang bisa melakukan salat, batal enggak? Itu orang muncul di dalam dada payudara. Akulah yang bisa. Allahu Akbar. Mata wanita itu yang selalu Hawa itu, Siti Hawa muncul keluar dari dadanya buah huldi. Cing lamun buah huldi buah kehidupan ku Allah sedengkeun, wala taqrabaha disajarata fatakunat dolimin. Allah anu mengatakan dolimna ari urang ngadahar buah huldi buah kehidupan ini aku yang melakukan, di dahar eta dolim lain ditarima moal nyata teu wujud gak duhur gak duhir moal lieur deui moal neangan deui geus duhur. Masya Allah, itulah orang sholat sok ngabuka aib. Kalau di sisi manusia secara syariat mah sudah bagus, bahkan sudah dipraktekkan dengan benar. Tempatnya, bajunya adalah baju ruhaniah, itu adalah jasadnya. Ditolakkan kanyahoan, padahal itu jelema anu sok ngaji nu dikehendaki mata ieu supaya ngadidiknya Kangjeng Rasul itu secara syariat dah dididik, secara ruhaniahnya dididik, muncullah sifat ilahiyah. Ketika melakukan sholat dengan segala apapun, makanya selalu muncul tahalikan dulu, kosongkan dulu, sepikan dulu di dalam hati. Tiada lain kita sebagai makhluk. Nah, ayeuna ngalaksanakeun keur salat bagaimana sok tajir ngalaksanakeun salat teh misalkan urang ketemu dengan bangkai. Kalau secara syariat salat bertemu sok napiki. Itu fikih itu ulama Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Allahu Akbar. Kadang-kadang di luar dibongkar. Ketika jelema ngalaksanakeun sholat disambung terus eta teh dina awakna aya bangke. Mana bangkenya? Bangke hayam
Ayeuna urang tong kitu ditempelkeun atanapi ayeuna urang ngalaksanakeun keur salat baju ditalian kana bangke. Rek bangke beurit nempel ku peah teh berarti batal. Ku sababna mawa najis. Ruhaniyah oge ketika di dalam batin membawa bangkai, manakah bangkai? Ini jasad teh sebenarnya aya ruhan teh bangkai patung. Sedengkeun la haula itu sarua jeung moal bangke. Ingat la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu bayar yang sebenarnya la ilaha illa ana, eueuh deui Tuhan kecuali aku. Mata yu'minuna bil ghaibi. Berarti salat teh urang mamawa bangke ngan ieu bangke teu dipakekeun sandaran, bisa usul ke Allah tapi kalahkeun bangke anu keakuan. Masa sih orang mati bisa melakukan? Coba cek. Ayeuna coba asbak ieu. Bak di bak debak sanajan disentak oge bak hanteu nyampeun. Teu nyampeun. Tubuh manusia oge tanpa Allah ge bakalan ayeuna jenazah hayu udang deui gak bakalan. Berarti siapa dong? Itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul sang maha hidup yang melakukan, ya dununa annahu mulaku. Bertauhid ngaji. Mata ya bani Israil adukuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anifataltukum alal alamin. Arti daripada Al-Qur'an, hei bani Israil. Kadang-kadang enggak secara syariat urang bani Israil cenah. Lamun secara hakikat bani Israil teh urang. Anak Adam rek nu menuju Isra lempang ieu ka Gusti Allah sebagai hamba. Kalau orang berpikir secara orang Bani Israil, orang mana, orang Iran atau nabi orang Irak, masa sih? Cuma kepada orang Irak doang. Bani Israil kita. Itu Bani Israil yang jelema dikehendakkan Israel, dicontohkan arek menuju ke Gusti Allah ke Palestina, untuk mampu Israel. Ka urang we. Berarti ya Bani Israil, hei anak Israel adu menuju ke Allah, untuk guru nikmati, sing inget sing sadar. Allati an'amtu alaikum wa anifataltukum ala alamin. Secara syariat memang cerita geus tinggal marah raca terserah itu. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin tah di dieu kudu rasa takut mah. Kudu sieun sabab anjeun sanajan apapun keilmuan, apapun kehartaan, apapun ayeuna Tuhan anjeun gak bakalan bisa menolong. Sekalipun yang kita datangi spiritual gak bakalan bisa menolong. Jangankan spiritual, jelema biasa loba dosa, Kangjeng Rasul oge teu bisa. Wattaqu yauman la tajid nafsun an nafsi. Satu awak-awakan gak bakalan bisa menolong. Bila manapun bisa menolong, walayu balu minha. Sekarang kalau misalkan contohnya ini, di dalam diri kita ada kajian atau di MBK melakukan kajian ini Deden yakin gak bisa menolong. Jangankan di akhirat, di dunia ini gak bisa menolong, gak.
Ngapain datang ke sini? Ke makhluk? Gak bisa. Jangankan nyapaatan, gak bisa. Silahkan datang ke sini, ntar saya bisa tolong. Gak bisa. Innaka tahdi man ahbabta. Gak bisa. Ini ayat. Saliwat masih enggak ngahayal Al-Quran. Ngan dikonsumsina Al-Quranul Qadim. Ngapain datang ke sini? Dede itu nggak bisa menolong. Masa sih orang mati bisa menolong? Nggak bisa. Kalau merasa, sekalipun lamun merasa bisa, itu sudah menjadi najis. Ngapain ke anjing datang? Itu najis mugolado, nu kudu dicuci. Yang bisa itu tiada lain hanya Gusti Allah. Nah, ini ruhaniyah kita dibimbing tentang masalah ini karena ini mayasya. Allah yang telah berkalam lewat yang dikehendak. Allah berbicara lewat mulut ini. Maka pasti ahli hijab mengatakan, mana hadisnya? Mana dalilnya? Dari tafsir apa itu? Baru saya dengar. Ya pasti seperti itu. Ini kajian bukan untuk diperdebatkan, untuk dihayati. Karena tidak memaksakan diri. Tidak harus kita yakin, tidak harus kita enggak. Ini mah tugas cuma menceritakan. Masalah urusan dikasih paham atau enggak, itu tiada lain hanya Gusti Allah. Kalau manusia ini para jamaah dikehendaki atau enggak mah gampang, tinggal ngeceknya. Apakah kita dikehendaki atau enggak ya? Tong di tangan harare saya tong bingung. Karena ini masalah tuhur. Kurgus wujud. Af'alullah, sifatullah, wujudullah, datullah. Kalau masih kena salat duha, kalau karena masih kena isu. Masalah dikehendaki atau enggak? Ayeuna misalkan ngaji ininya posina. Mendengarkan kajian ini, sedangkan tidak memaksa la ikrah fiddin qad tabayyana rus. Tidak ada paksaan di sini. Masih dalam keadaan kita kesusahan, tinggal menyimak atau mau atau enggak, bahasana yang begi atau yang enggak. Kalau yang begi silahkan, kalau yang tidak begi enggak apa-apa. Yang mau melakukan silahkan, tak melakukan pun enggak apa-apa. Sebab ini yang melakukan pun tidak tahu. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Yang merasakan pun dirinya sendiri. Tidak harus begini. Ini tugas. Kalau secara syariat mah kita bisa menolong, cuma melihat syariat. Kalau hakikat mah tidak bisa. Yang bisa menolong itu hanya Gusti Allah. Cuman yang dikehendaki. Ayeuna diri orang dikehendaki atau enggak? Untuk sementara ayeuna keur duduk menghayati karena kajian ini, daek memikirkan apakah dikehendaki atau belum. Masalah datang sudah dikehendaki.
Masalah memikirkan, apakah memikirkan atau enggak. Tinggal ngecek aja. Wujud enggak? Wujud itu. Dalam untuk memikirkan pasti nunutan molor sih teman. Karena maneh batur mah keur barang dahar gagayap ari manehana nama keur kaluar keinginan nama tak disarekan meningkane beureum. Karena dipeureum kena pasti alasan aku kacape. Teu dipeureumkeun ku Allah manehana mah ku loba pekerjaan. Pasti seperti itu karena alasan kalau dipeureumkeun ku Allah bingung. Pasti gitu. Tapi yang dikehendaki untuk sementara nih ngaji sudah datang ke sini, ini dikehendaki dibawa oleh Allah. Nah sekarang duduk sudah dikehendaki Allah. Nah sekarang mendengarkan kajian ini jangan melihat fisiknya. Kalau melihat fisiknya, kalau masih tersinggung di dalam pikir, mau gak memikirkannya? Sekarang mau juga nampungnya gak? Masalah nampung cukup gak cukup tergantung memori RAM gede tuh. Lamun ramna badak sok siapkeun. Ayo ramana geus sare. Eta mah ramana sagiga. Sagiga mah ya ngaji karang 5 menit geus tuluy. Sagiga.